Hidup adalah perjuangan. Pagi pergi ke kantor, sore pergi ke kebun. Saudaraku, hidup adalah sebuah perjuangan. Sebab di dalam kehidupan terkadang kita dipaksa untuk menyerah, untuk berhenti melangkah. Ada kalanya kita menjadi putus asa, merasa tidak berdaya dan tidak mampu lagi melakukan apa-apa. Karena itu saudaraku, tugas kita hanya berjuang dan terus berjuang hingga kita sampai di tempat tujuan hidup kita. Teruslah berjuang saudaraku, karena yakinlah Tuhan sendiri pasti telah menyiapkan tempat yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Tinggal bagaimana kita berjuang dengan cara yang baik dan santun, sesuai perintahnya, dan menjauhi segala larangannya di dalam perjuangan hidup kita. Yakinlah, Tuhan tidak mungkin memberikan kita anak-anaknya cobaan dan perjuangan hidup di luar batas kemampuan kita. Saudaraku, Tuhan Yesus menggambarkan betapa sulitnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Pintu yang sempit mengindikasikan betapa sulitnya mengikuti Yesus sendiri. Ada begitu banyak hambatan yang menghadang di dalam mengikuti Yesus. Masuk kerajaan Allah itu tidak otomatis. Ia harus diperjuangkan. Iman harus diperjuangkan di dalam sikap hidup kita setiap hari. Perjuangan untuk masuk melalui pintu yang sesak adalah arahan yang jelas bagi setiap orang yang hendak mengikuti Yesus, yakni mengerjakan apa yang sudah Yesus perintahkan dan menjauhi apa yang telah Yesus larang. Hal ini jelas diamanatkan dan dituliskan di dalam buku besar yang merupakan panduan dan pedoman hidup kita, yaitu Alkitab. Memang tidak mudah, tetapi tidak mustahil. Saudaraku, ketika kita dibaptis dan menjadi seorang Katolik, pengikut Yesus, bukan akhir dari perjalanan iman kita sebagai pengikut Kristus. Justru itu semua adalah langkah awal perjalanan bersama Sang Sumber Hidup. Ada banyak hal saudara yang harus diperjuangkan agar kita tetap berada di dalam rel Kristus. Tindakan-tindakan iman yang nyata lebih diperlukan ketimbang pengakuan iman yang lantang tetapi kerdil, sebab tidak diikuti tindakan perjuangan iman yang tulus dan setia. Semuanya menjadi sia-sia belaka, saudaraku. Karena itu, teruslah perjuangkan kehidupan kita bersama Kristus di dalam sikap dan tingkah laku hidup setiap hari, baik di dalam keluarga, tetangga, dan dengan masyarakat di sekitarnya. Mungkin akan
ada berbagai macam halangan, tetapi yakinlah, Ia berjalan. Tuhan berjalan bersama kita. Dalam perjalanan hidup ini, saudara, kita pasti bertemu dengan kesesakan atau berbagai hal yang dapat merintangi hidup kita. Namun, hal itu jangan sampai menyurutkan kita sehingga kita semakin terpuruk. Kita perlu bangkit, kita perlu tegak berdiri dan melewati semuanya itu agar kita dapat bertumbuh dan bergerak maju. Hal itu memang tidak mudah. Bahkan terkadang kita memerlukan inspirasi untuk memulainya sehingga kita dikuatkan untuk terus melangkah maju. Sebagai orang Katolik, saudara, inspirasi terbesar kita tentunya ialah perkataan dan pesan Allah sendiri. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kitab Amsal bab 2 ayat 6. Dengan perkataan lain, firman Allah adalah sumber inspirasi dan kekuatan yang bisa membuat kita pandai dan tahan dalam berbagai situasi yang sulit sekalipun. Selamat berjuang, saudaraku, karena hidup adalah perjuangan. Yakinlah, Tuhan telah menyediakan tempat yang terbaik buat kita anak-anaknya, tetapi harus melalui pintu perjuangan. Teruslah berjuang dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala macam larangannya.